Dan ada yang diparingi putra kakung. Kok orang putrine kaya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim enggak dinaik putra sing kakung. Dan ana sing diparingi putra kakung, putra sing putri kaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya menunjukkan keseriusan Allah bahwa itu Allah sangat kuasa. Maka tentang anak perempuan, anak laki itu ya sekersane Allah, semaunya Allah. Sekali lagi jangankan kita, Nabi saja ada yang tidak diparingi putra putri, ada yang tidak diparingi putra kakung. Sadar itu kan ya kita tetap usaha minta. Nah, kepengen anak lanang yang minta. Siapa tahu Allah memang ngendaki dia diparingi sesuai dengan permintaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana libasan ayu kalimah Allah illa wahyan anwara hijab aw yursila rasulan fayuhi ilal biiznihi ma yasau inna aliyun hakim. Jadi orang ono menungso sing dingendikani Allah langsung, kecuali ketika Allah ngendika itu lewat jalan wahyu, baik wahyu yang bentuk dibawa Nabi malaikat Jibril ataupun ketika tidur rupanya ilham, wahyan fil manam atau fil ilham, atau dari belakang satir. Contohnya seperti yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam, yang menghentikannya tapi tidak langsung, tetap ada hijab antara Allah dan Nabi Musa. Kaya khusus kalau kaya Nabi Muhammad ya, yang paling banyak lantaran malaikat Jibril. Au yursila rasulan, jadi menyampaikan ngendikani Allah supaya sampai ke Kanjeng Nabi itu lewatnya malaikat Jibril, perantara. Bahasa gampang penyambung lidah itu malaikat Jibril. Maka Allah berikan wahyu. Ini ya sesuai dengan izin Allah. Siapa saja yang dikehendaki untuk diberi wahyu. Meminta pun ya orang bisa. Nolak juga nggak bisa karena Allah sudah menghendaki. Innahu aliyun hakim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Begitu juga seperti Allah memberikan wahyu kepada nabi-nabi sebelumnya. Allah memberikan wahyu kepada engkau wahai Muhammad, yang wahyunya berupa Al-Quran, itu juga atas perintah ingsun Allah. Makun tadi yang tadinya kamu gak ngerti apa itu Al-Quran, bahkan tadinya tidak ngerti persis apa itu iman, apa itu syariat. Nah begitu sudah diwahyukan lewat Al-Quran jadi ngerti. Walakin ja'alna nuran nahdi bi man nasya min ibadina innaka latahdi ila siratal mustaqim. Tapi ini ingsun Allah itu ndadekake ruh yang dalam hal ini maknanya adalah Al-Quran atau Alkitab. Itu jadi cahaya yang bisa menunjukkan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Di proses ketika Allah mau memberikan petunjuk hidayah kepada seseorang itu juga tidak langsung Allah, itu tidak. Di sini libatnya dengan cara orang mau bisa menerima Al-Quran.
dilalah dini krentek kepingin ngaji. Ketika krungu gathuk yang dia dengar itu gathuk sehingga bisa mlebu nang ati, bisa nampak. Ya kalau yang tidak dikehendaki ya tidak. Terus mbok nang jejere di sebelahnya, di sampingnya dengan toa yang sangat keras dan dengar, benar-benar dengar. Itu mereka tetap biasa baik berperilaku seperti tidak pernah ada hal-hal yang sampai kepada mereka, berjalan sebagaimana biasa. Ya, innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Dan Nabi hanya disuruh menunjukkan jalan yang benar, jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Jadi ketika ada seorang yang mengaku bahwa dia belum pernah mendengar Islam, belum mendengar sesuatu, ya itu salah besar. Dengan gundang berkata gitu ya, itu kan toane pol surune dan sekitar masjid itu kan mau pada kerungu kabeh subuh. Yang dimaksud dengan siratin mustaqim, jalan yang lurus, Islam adalah siratillahi allati lahu ma fis samawati wal ardh. Itu adalah jalan menuju Allah. Yang Allah punya wewenang, punya kuasa, punya kerajaan di langit dan di bumi. Itu Allah itu tidak serta-merta hanya mengakui saja, tapi menciptakan, ya, menciptakan langit bumi, memiliki langit dan bumi, sekaligus menghambakan langit dan bumi. Ala ilallah tasirul umur. Dan perlu ketahui, ingat betul kan, segala sesuatu itu nanti akan berpulang maring semua, baik yang menentang maring Allah yang akan dikembalikan, baik yang percaya maring Allah yang kembalikan. Allah memang sudah menyiapkan bagi orang-orang yang patuh terhadap Allah, ya dikembalikan ke Allah, tapi tempatnya surga. Bagi mereka yang tidak percaya maring Allah, menentang Allah, ya dikembalikan ke Allah, tapi diberi tempat ini neraka. Kanjeng Nabi Muhammad mboten derengate ngono kados Nabi Adam, jenenge oleh wahyu aja mangan probiye lho, engko teka setan sing kon mangan iku mboten ngono, mboten. Ya ada saja anak, tapi bentuknya bukan sekaya kue. Ya, setiap nabi mesti ada dicoba. Kesempurnaan, ya jelas kan bahwa ujian itu yang paling berat kan diberikan pada orang yang paling bertakwa, kan gitu. Jadi ini ujiannya Allah yang diberikan pada makhluk yang paling berat, ya pada Rasul, pada Nabi. Artinya bukan berarti Nabi kan karena wis lebih paham tentang Allah, lebih kenal Allah, dan tidak diberi ujiannya. Tidak, ujiannya jelas lebih berat. Nah, kita kan manusia biasa, ya kelas ujian biasa saja. Nah, nanti ujian sih bisa meningkatkan kualitas manusia kita. Mbah mulai diuji lulus berarti mbah sak strip, mbah sak kelompok yang lain nanti diuji mana. Orang lulus ya berarti gini. Lha niki Nabi Musa rupane aling-aling pripun nggih? Kados napa maksudnya? Ya kita nggak ngerti. Itu maksud gaib, bentuknya hijab itu apa? Ya kita nggak ngerti. Nggak ngerti. Jadi tetap suaranya genah,
Tapi jane itu kalau dalam penjelasan yang lain kan sampai jane antarane Nabi Musa sing mireng nakar Allah sing ngendiku kan mesti beribu-ribu hijab. Bahkan dalam penjelasan lebih dekat wong sing dong tes puasa Ramadan biar mereka berdoa, maka lebih dekat itu dari ketika mereka Allah ke Nabi Musa ketika Allah karena orang ngerti ya hijabnya itu ya boleh ya. Saya kalau ngerti aling-aling ya mengko jur kaya ngerti rupane aling ini kayak gini kan tidak bisa bayangkan nang guri aling-aling ana apa kan gitu. Gimana ora kaya kowe. Mujasiman menjisimkan hal-hal yang tidak boleh.